Beyond Time, bab 500-501. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Dalam waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, King Qiu bergegas mengumpulkan semua informasi dari prefektur ketidakadilan dan prefektur penerima kaisar, lalu dengan hati-hati memasukkannya ke dalam 2 lembar giok. Bergegas kembali ke divisi sekretariat, dia mendapati Su Qing menunggunya, matanya terpejam dalam istirahat. Dia tidak melakukan semua pekerjaan itu sendiri. Dia telah meminta bantuan beberapa pendekar pedang lainnya, yang memeriksa ulang semuanya dan menambahkan tanda segel pribadi mereka pada pekerjaan mereka. Ini semua untuk memastikan tidak ada kesalahan, karena kesalahan apapun dapat dengan mudah dilacak kembali ke sumbernya. Setelah membuka matanya, Su Qing mengambil gulungan giok itu dan memeriksanya. Kabupaten Penyegelan Laut membutuhkan lebih banyak pasukan, dan mereka tidak bisa direkrut dari kaum non-manusia. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat dipikirkan Su Qing adalah mengarahkan pandangannya ke prefektur ketidakadilan dan prefektur penerima kaisar. Karena insiden terlarang oleh pakaian dan terlarang oleh zombie, penguasa istana telah membebaskan sekte-sekte di sana dari pengiriman pasukan ke garis depan. Lagi pula, mereka perlu memfokuskan seluruh perhatian mereka untuk menjaga agar kedua wilayah terlarang itu tetap terkendali. Kabupaten Sisiling memiliki total 13 prefektur. Jika dia bisa mengalihkan pasukan dari 2 prefektur penuh ke pasukan di garis depan, itu akan memberikan peningkatan hampir 20%. Itu akan sangat membantu pasukan di garis depan. Namun, itu tidak akan mudah, bahkan jika dia meminta King Qin untuk membantu. Dan itulah mengapa dia ingin menyelidiki detail tentang apa yang terjadi di 2 prefektur tersebut. Situasi tersebut dirangkum dalam kata pengantar pada slip giok pertama. Situasi terlarang oleh pakaian itu terkendali. Namun, hal itu membutuhkan kekuatan gabungan dari seluruh prefektur, yang dipimpin oleh pengadilan pendekar pedang setempat. Mereka berhasil memasang segel awal di tanah terlarang, tetapi masih menghadapi serangan balasan. Mereka tidak boleh kehilangan kemampuan tempur sedikit pun, dan masih membutuhkan waktu 1 bulan penuh sebelum situasi sepenuhnya terkendali. Su Qing menghela napas. 1 bulan terlalu lama. Pasukan di garis depan tidak mungkin menunggu selama itu. Namun, jika wilayah terlarang itu tidak dikendalikan, maka sekte-sekte di prefektur akan hancur, dan tak terhitung banyaknya manusia yang akan dimangsa atau bermutasi. Pada akhirnya, itu akan menyebabkan seluruh kabupaten penyegelan laut terseret ke dalam kekacauan. Para non-manusia di 2 prefektur itu juga ikut serta dalam upaya menjaga agar wilayah terlarang tetap terkendali. Situasi di sana berbeda dari prefektur lainnya. Lagi pula, ketika krisis sudah di depan pintu, tidak peduli spesies apapun Anda akan mengirim orang untuk menanganinya. Tidak mungkin Su Qing memerintahkan pasukan di 2 prefektur itu untuk mengabaikan wilayah terlarang dan mengirim pasukan mereka ke garis depan. Selain itu, prefektur penerima kaisar adalah tempat sekte asal Su Qing berada. Sekte itu telah mengambil alih lebih dari 90 spesies non-manusia dari laut terlarang ditambah sebagian besar pasukan di prefektur penerima kaisar untuk mengendalikan terlarang oleh zombie. Situasinya saat ini buntu. Su Qing diam-diam meneliti gulungan giok itu. Pada suatu titik saat menelusuri informasi dari prefektur penerima kaisar, dia menemukan sedikit informasi yang membuat matanya sedikit menyipit. Itu ada di salah satu laporan rutin yang dikirim oleh pengadilan pendekar pedang di sana. Sebagian besar spesies dan organisasi non-manusia di prefektur penerima kaisar berpartisipasi dalam perang melawan terlarang oleh zombie. Tetapi beberapa tidak berpartisipasi. Kontingen itu dipimpin oleh Gunung Pendekan Dao Tiga Roh dan Gunung Kaisar Hantu. Meskipun demikian, kedua pihak sepakat bahwa selama konflik berlangsung, tidak satu pun dari mereka akan mengerahkan pasukan mereka di luar wilayah mereka sendiri. 3 roh Gunung Pendekan Dao dan 7 iblis Gunung Kaisar Hantu adalah manifestasi dari jiwa spiritual dan fisik Kaisar Hantu. Segel yang tersisa di Gunung Kaisar Hantu adalah sesuatu yang hanya dapat dipecahkan oleh dewa yang berkobar. Akibatnya, mereka semua abadi. Memaksa mereka untuk bergabung dalam konflik akan menciptakan gesekan, dan kecuali mereka berpartisipasi secara sukarela,
itu tidak akan membantu situasi dengan terlarang oleh zombie dan akan menyebabkan gangguan yang tidak perlu. Untuk mencegah munculnya masalah sampingan, dan agar tidak membuang waktu, pengadilan pendekar pedang setempat memutuskan untuk mengecualikan mereka dari upaya perang. Su Qing membaca pesan itu, lalu merenungkannya sejenak. Akhirnya, dia berdiri dan mulai mondar-mandir. Matanya kadang berkedip penuh tekad, lalu ragu-ragu. Dia jelas sedang memikirkan langkah selanjutnya. Baik Qing Qiu maupun Ning Yan belum pernah melihat Su Qing bertingkah seperti ini sebelumnya, bahkan saat kejadian anak baptis Night Sade. Keduanya saling bertukar pandang, dan keduanya jelas ragu untuk bernapas terlalu keras. Sambil mengerutkan kening, dia berjalan beberapa puluh langkah lagi, lalu berhenti di tempatnya. Merasakan istana kaisar hantu di dalam dirinya, dia memandang ke kubah langit dan matanya berkilauan dengan tekad. Qing Qiu, Ning Yan, aku menyerahkan kalian berdua untuk memimpin divisi sekretariat. Pantau terus laporan dari garis depan. Awasi juga perkembangan pengiriman perbekalan. Qing Qiu, kau yang bertanggung jawab. Jika ada hal penting, gunakan istana pedang bijak untuk mengirim pesan ke pedang komandoku. Qing Qiu berdiri sedikit lebih tegak dan hendak mengatakan sesuatu dengan lantang, tetapi kemudian teringat akan harga dirinya, dan malah hanya mengangguk dengan tenang. Ning Yan tidak ragu-ragu. Baik, Pak, katanya lantang. Kemudian dia bertanya dengan penasaran, Kakak Su, Anda mau pergi kemana? Su Qing menatap Ning Yan. Dia tidak ingin mengungkapkan kebenaran tentang rencananya kepada siapapun, jadi dia berkata, aku akan melakukan perjalanan ke tempat terlarang di balik jubah. Dengan itu, ia meninggalkan divisi sekretariat dan, tanpa ragu-ragu, terbang ke langit. Suara gagak yang keras menggema saat Qing Qin menjulurkan ketiga kepalanya dari balik awan dan menatap Su Qing dengan penuh semangat. Ia tampak sangat bersemangat membayangkan akan memusnahkan spesies lain. Ia menjulurkan kepala kanannya ke bawah, dan Su Qing berdiri di atasnya. Kemudian Su Qing mengulurkan tangannya dengan kekuatan ilahi. Sesaat kemudian, mata Qing Qin berkilauan dengan cahaya cemerlang. Ia mengepakkan sayapnya, dan suara gemuruh yang dahsyat memenuhi langit di atas ibu kota kabupaten. Dalam sekejap mata, Qing Qin menghilang bersama Su Qing. Selama Qing Qin menempuh jarak pendek, ia dapat bergerak sangat cepat sehingga menggunakan portal teleportasi tidak akan jauh lebih cepat. Namun, ketika jaraknya lebih jauh, ia tidak dapat menandingi portal tersebut. Akan tetapi, Su Qing tidak ingin mengambil risiko mengungkapkan kemana sebenarnya ia pergi. Meskipun kemungkinan informasi itu sampai ke telinga yang salah tidak tinggi, ia tetap lebih memilih untuk berhati-hati. Ketika ia sudah agak jauh dari ibu kota, ia menemukan portal teleportasi milik Istana Pendekar Pedang. Setelah mengecilkan Qing Qin secara signifikan, mereka melewati portal tersebut. Setelah beberapa kali teleportasi seperti itu, keduanya sampai di tundra utara prefektur penerima kaisar. Perjalanan itu memakan waktu sekitar 3 hari. Saat itu tengah hari, namun matahari tampak tidak terlalu terang dan tidak memberikan banyak kehangatan. Angin membawa hawa dingin yang menusuk tulang dan menggerakkan kepingan salju, sehingga pemandangan tampak hampir seperti lautan putih. Di kejauhan, pilar Netherflight awal tertinggi menjulang tinggi, menimbulkan rasa takjub bagi siapapun yang memandangnya. Su Qing teringat saat begitu banyak tenda mengelilingi pilar raksasa itu hingga membentuk sebuah kota utuh. Namun, kini hanya ada sedikit tenda. Dan tenda-tenda yang ada pun tampak rusak parah diterpa angin yang tak henti-hentinya. Beberapa orang terlihat di sana-sini, dan mereka semua mengenakan pakaian tebal untuk melindungi diri dari dingin. Orang-orang itu bukanlah pendekar pedang. Mereka adalah penduduk setempat, orang-orang yang ditinggalkan oleh pengadilan pendekar pedang, terutama yang lebih tua yang tidak perlu berpartisipasi dalam upaya perang. Su Qing melayang di udara mengamati pilar Netherflight awal tertinggi dan istana hitam di puncaknya. Dia bisa merasakan bahwa tidak banyak pendekar pedang di dalamnya. Pilar awal tertinggi Netherflight, gumamnya, lalu ia menyuruh Qing Qin melayang beberapa putaran di sekitar area tersebut. Saat awan berkumpul karena kehadiran Qing Qin, Su Qing menatap pilar yang mengejutkan itu. Sebelum melanjutkan rencananya, dia perlu memastikan sesuatu menggunakan pilar awal tertinggi Netherflight. Mengulurkan tangannya, dia membuat gerakan menggenggam. Istana Kaisar Hantu di dalam dirinya aktif, dan Kaisar Hantu yang duduk bersila itu membuka matanya. Seketika itu juga,
pilar awal tertinggi Netherflight bergetar, yang menarik perhatian para kultivator sesat yang berkumpul di dasarnya, serta pengadilan pendekar pedang di puncaknya. Banyak orang mendongak dan melihat bentuk samar seekor burung raksasa di awan. "Siapa di sana?" Terdengar sebuah suara dari istana pendekar pedang. Sekarang setelah ia berada di prefektur penerima kaisar, tidak ada alasan untuk bersembunyi lagi. Karena itu, Su King menghunus pedang komandonya dan dengan tenang berkata, "Su King." Saat kata-katanya bergema, King Qin mengepakkan sayapnya, membelah semua awan dan menampakkan dirinya kepada para pendekar pedang. Di prefektur lain di wilayah tersebut, para pendekar pedang mungkin pertama kali mengenalinya berdasarkan nama. Kemudian, kombinasi penampilan fisiknya dan pedang komandonya akan mengkonfirmasi identitasnya. Tetapi di prefektur penerima kaisar ini, para pendekar pedang sudah tahu seperti apa rupanya. Lagi pula, ketika ia diberi pilar cahaya 30.000 meter, semua pendekar pedang dari prefektur tersebut hadir untuk menyaksikannya. Oleh karena itu, setelah formasi mantra pengadilan pendekar pedang mengesahkan pedang komando Su King, para pendekar pedang bergegas keluar untuk menemuinya. Su King, ini Sekretaris Jenderal Su. Sebagian besar pendekar pedang itu tampak familiar bagi Su King. Mereka keluar dengan ekspresi ramah di wajah mereka dan memberikan salam formal. Pendekar pedang yang bertanggung jawab melangkah maju dan berjabat tangan. "Sekretaris Jenderal Su, apakah Anda perlu mengaktifkan pilar Netherflight awal tertinggi? Bisakah kami membantu Anda dengan cara apapun?" Su King menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa pilar itu digunakan untuk menekan gas hollow, dan karena itu, pilar itu tidak dapat diaktifkan. Dia hanya datang untuk melakukan percobaan. Dia mengepalkan tangannya, dan pilar awal tertinggi Netherflight mulai bergetar dengan intensitas yang lebih besar. Tentu saja, dia tahu bahwa ada batasan untuk apa yang bisa dia lakukan dalam hal ini. Tingkat kultivasinya terlalu rendah untuk mengeluarkan pilar itu. Namun, dia bukan datang ke sini untuk mengambil pilar itu, melainkan roh otomatis. Serunya, suaranya menggema seperti guntur surgawi. Dia memanggil roh otomatis dari pilar Netherflight awal tertinggi. Itulah mengapa dia berada di sini. Tak lama kemudian, pilar itu terus bergetar. Lalu, suara rintihan yang sangat jauh bergema dari dalam pilar. Saat suara itu melambung tinggi ke langit, sepasang mata raksasa terbuka di pilar itu. Mata itu tampak memancarkan sesuatu yang sangat kuno saat menatap Su King dengan curiga. Adegan ini mengguncang para pendekar pedang hingga ke lubuk hati mereka. Mereka semua tahu bahwa pilar Netherflight awal tertinggi memiliki automaton roh, tetapi biasanya, automaton itu tetap dalam keadaan tertidur. Dan di seluruh pengadilan pendekar pedang, hanya tetua agung yang dapat berkomunikasi dengannya. Namun saat itu juga, Su King mengucapkan satu hal, dan tanpa diduga ia kembali sadar. Saat Su King menatap mata yang mewakili automaton roh pilar itu, dia mengaktifkan istana kaisar hantunya. Mata kaisar hantu yang bersemayam di dalamnya mulai bersinar terang. Tapi itu belum cukup bagi Su King. Sambil melambaikan tangannya, dia melemparkan beberapa jimat penangkal iblis, dan kemudian muncul bayangan samar Gunung Kaisar Hantu. Gunung Kaisar Hantu, itu. Orang-orang di prefektur lain mungkin tidak familiar dengan Gunung Kaisar Hantu, dan karenanya tidak akan memahami makna dari apa yang mereka lihat. Tetapi para kultivator di prefektur penerima kaisar tahu persis apa yang dilambangkan oleh Gunung Kaisar Hantu. Dan orang-orang di sana dapat mengenalinya hanya dengan melihatnya. Sementara itu, pilar Netherflight awal tertinggi bergetar hebat saat mata-mata itu menatap dengan kebingungan dan sedikit kegembiraan. Ketika Su King melihat itu, dia menghela napas lega. Kepulangannya ke prefektur penerima kaisar akan berpusat di sekitar istana kaisar hantu miliknya, dan dia perlu melakukan ujian ini untuk memastikan dia berada di jalur yang benar dengan rencananya. "Robot roh, apakah kau mengenaliku?" Su King tiba-tiba berkata. Robot roh itu terdiam beberapa saat. Kemudian ia mengirimkan kehendak ilahi, bukan untuk menjawab pertanyaan Su King, tetapi untuk mengucapkan 4 kata yang mengandung makna mendalam. Sang kaisar telah terbangun. Itu bukanlah persis seperti yang diharapkan Su King. Berdasarkan teorinya, automaton roh seharusnya mengatakan sesuatu tentang menerima warisan. Meskipun begitu, itu tidak terlalu penting. Tindakan automaton roh sesuai dengan rencananya. Apakah Anda keberatan menyampaikan pesan kepada 3 jiwa spiritual dan 7 jiwa fisik?
Katakan kepada mereka, aku telah kembali. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Su King tidak mendesak mereka untuk menjawab. Dia menunggu sejenak, lalu melihat bahwa baik jiwa spiritual surgawi maupun jiwa spiritual duniawi tidak menanggapi. Dia memutuskan untuk tidak melanjutkan dengan upaya penjualan apapun. Wahai roh-roh Agustus, mohon luangkan waktu untuk memikirkannya. Malam ini saat matahari terbenam, aku akan menunggu di luar koalisi 8 sekte di puncak Gunung Seagazing. Dengan itu, ia berbicara kepada Qingqin melalui kehendak ilahi. Qingqin bersendawa, berkicau, lalu merentangkan sayapnya dan terbang ke langit. Awan berkumpul, mengelilingi Qingqin. Awan-awan itu dengan cepat berubah menjadi hitam pekat dan dipenuhi dengan kilat yang tak terhitung jumlahnya. Gemuruh guntur bergema. Kemudian Qingqin bergerak cepat, melesat dari awan dan melesat ke arah Gunung Kaisar Hantu. 2 jam kemudian, gunung raksasa itu terlihat di depan. Kaisar Hantu telah duduk bersila dan berubah menjadi gunung yang sangat menakutkan. Meskipun permukaan gunung telah mengalami degenerasi dan akhirnya menjadi pakaian, tumbuhan dan vegetasi, itu tidak dapat sepenuhnya menutupi baju zirah atau 2 pedang ganas yang memancarkan aura kuat dan jahat. Kaisar Hantu duduk di sana, menghadap ke arah laut terlarang, kepala sedikit tertunduk seolah menunggu sesuatu. Melihat gunung yang spektakuler itu saja sudah membuat hati Su King dipenuhi emosi. Dulu ketika ia datang ke sini bersama guru ketujuh untuk mencari pencerahan, ia tidak melihat 7 jiwa fisik dari Gunung Kaisar Hantu. Ia tinggal di sebuah tempat tinggal kecil di dekat kaki gunung. Sekarang setelah dia kembali dan melihat Gunung Kaisar Hantu yang sebenarnya, dia merasakan istana Kaisar Hantunya bergejolak. Dengan mata berbinar, dia menarik napas dalam-dalam dan melemparkan beberapa jimat pengusir setan. Saat Qingqin mendekati gunung, proyeksi Kaisar Hantu muncul di belakang Su King. Warna-warna liar berkelebat di langit dan bumi. Angin menderu. Dari kejauhan, terlihat 2 gunung Kaisar Hantu. Satu besar, yang lain kecil. Satu nyata, yang lain ilusi. Keduanya hampir tampak saling memandang. Raungan menggema dari Gunung Kaisar Hantu yang sebenarnya, sesuatu yang terdengar hampir seperti ancaman. Pada saat yang sama, 7 aliran asap hitam menyembur keluar dari 2 dunia utama yang bertumpu di bahu Gunung Kaisar Hantu. Masing-masing memiliki ketebalan sekitar 300 meter, dan sangat mengerikan. Semuanya berdenyut dengan fluktuasi yang menakutkan saat naik ke kubah langit dan berubah menjadi 7 wajah raksasa yang menatap Su King. Penampilan mereka aneh. Beberapa berwujud manusia, beberapa berwujud binatang buas. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Dan wajah di tengah benar-benar terlihat sangat mirip dengan Kaisar Hantu yang sebenarnya. Kedatangan mereka di tempat kejadian menyebabkan suasana menjadi bergejolak dan berubah. Apa yang tadinya merupakan hari yang cerah berubah menjadi sesuatu yang lebih mirip malam yang suram karena tekanan luar biasa terpancar dari wajah-wajah mereka. Sensasi ganas dan brutal muncul saat mereka menatap Su King dengan tatapan yang tampak tidak senang. Pada saat yang sama, bayangan-bayangan seperti hantu muncul dari 2 dunia utama, menyebar ke segala arah. Di antara entitas-entitas itu terdapat hantu-hantu jahat dan gerus. Mereka adalah entitas yin yang tidak sehat yang muncul setelah kedua dunia utama itu padam. Mereka menyebar hingga mengaburkan langit dan menyelimuti daratan, membuat seolah-olah gerbang neraka telah dibuka. Tentu saja, hal-hal seperti itu hampir tidak terlintas di benak Qingqin. Dia bahkan tampak sedikit bersemangat, seolah-olah dia sekarang penasaran seperti apa rasa hantu-hantu jahat itu. Su King berdiri di atas kepala kanan Qingqin, menatap 7 wajah asap itu. Dengan ekspresi tenang, dia berkata, aku sudah membicarakan semuanya dengan otomaton roh dan jiwa-jiwa spiritual surgawi dan duniawi. Aku tidak ingin mengulang informasi yang sama. Mungkin kalian bertujuh sudah tahu apa yang terjadi. Malam ini saat matahari terbenam, aku akan menunggu di Gunung Seagazing di luar koalisi 8 sekte. Dia menyatukan kedua tangannya, membungkuk, lalu berbalik untuk pergi. Sejujurnya, dia bahkan tidak perlu datang ke sini. 3 jiwa spiritual dan 7 jiwa fisik secara teknis adalah 2 kelompok yang berbeda, tetapi mereka memiliki asal yang sama. Su King menolak untuk percaya bahwa ketujuh wajah ini belum mengetahui apa yang telah terjadi di Gunung Pendekan Dao Tiga Roh. Meskipun demikian, bahkan orang-orang yang mengetahui semua informasi mungkin akan mengajukan tuntutan tambahan. Oleh karena itu,
Bukanlah hal yang mengejutkan bahwa, saat Su Qing berbalik, wajah yang menyerupai kaisar hantu, yang menduduki peringkat pertama di antara jiwa-jiwa fisik, berbicara dengan suara yang menggelegar seperti guntur. Aku ingin melihat jalan surgawimu. Su Qing berhenti di tempatnya. Menghadap ke arah jiwa fisik peringkat pertama, dia melambaikan tangannya ke langit dan lolongan gemuruh memenuhi kanopi langit yang gelap. Awan menjadi seperti lautan, dan naga biru kehijauan melompat keluar darinya. Kumisnya yang panjang bergelombang saat ia berputar di udara, berdenyut dengan energi yang menakjubkan dan aura jernih dari jalan surgawi. Ketujuh jiwa fisik itu menyaksikan dengan diam. Su Qing menunggu sejenak, memanggil kembali naga biru kehijauan itu, lalu menoleh ke kepala tengah Qing Qin dan menggenggam tangannya. Qing Qin tahu persis apa yang dimaksud Su Qing. Sambil berkicau, ia terbang berputar mengelilingi gunung kaisar hantu, lalu mengepakkan sayapnya dan melesat ke kejauhan. Hari berlalu, dan akhirnya malam tiba. Bukan malam yang berwarna merah. Sebaliknya, kubah langit berwarna kuning pucat, seperti orang tua yang berpegangan erat pada kehidupan dan tak sanggup melepaskannya. Saat cahaya yang memudar menyelimuti gunung Seagazing di luar koalisi 8 sekte, waktu malam pun tiba. Su Qing berdiri di puncak gunung. Di sebelah kanannya terdapat koalisi 8 sekte, yang telah lama mengaktifkan perisai pertahanannya. Hukum darurat militer telah diberlakukan di sana, untuk berjaga-jaga jika segel pada terlarang oleh zombie gagal. Sekte tersebut tidak sepenuhnya terkunci, tetapi hampir. Semua sekte telah mengaktifkan harta terlarang mereka, yang sesekali akan mengirimkan pancaran cahaya yang berdenyut ke kedalaman laut. Di hadapan Su Qing terbentang laut terlarang yang gelap gulita. Ombak menghantam pantai berbatu dan menciptakan buih coklat yang menumpuk di garis pantai. Buih itu akan menumpuk, menghilang, dan kemudian menumpuk lagi. Mutagen dalam air laut terlarang juga terdapat dalam buih itu, dan ketika buih menghilang, mutagen akan menyebar ke area tersebut. Terlarang oleh zombie, ada di arah sana. Su Qing terus memandang ke laut. Dia menunggu. Waktu berlalu. Akhirnya, malam semakin gelap, dan kegelapan mulai menelan cahaya. Tepat ketika sepertinya langit akan menjadi gelap gulita, sesosok besar muncul di kejauhan di antara langit. Ia sangat kurus, dengan kepala yang tampak ganas dan pertumbuhan kanker di punggungnya yang membuatnya tampak seperti bungkuk. Ia tak lain adalah August Spirit Sunslaughter. Dia tidak sendirian. Sungguh mengejutkan, ada seorang kurcaci yang berdiri terbalik di atasnya. Kurcaci itu mengenakan jubah hitam dan memiliki mata kecil seperti manik-manik serta dahi yang menonjol. Ia memiliki dua alis yang sangat panjang yang menjuntai hingga ke pipinya, dagu yang cekung, dan kumis yang bentuknya kira-kira seperti karakter ba, dengan ujungnya melengkung ke atas sehingga menyerupai taring. Singkatnya, kurcaci itu sangat jelek. Namun, fakta bahwa ia berdiri di atas kepala August Spirit Sunslaughter menunjukkan betapa tingginya kedudukannya. Ia dikelilingi oleh awan hitam yang tampak seperti terbentuk dari kelabang yang menjerit-jerit tak terhitung jumlahnya. Kurcaci itu sedang menatap Su Qing. Ia, tentu saja, adalah August Spirit Sporelite. Kami akan membantumu kali ini saja, kata August Spirit Sporelite dengan suara serak. Itu adalah suara jiwa spiritual surgawi yang pernah didengar Su Qing sebelumnya. Selanjutnya, suara gemuruh memenuhi langit gelap saat 7 wajah raksasa muncul. Mereka juga menatap Su Qing. Kami akan membantumu kali ini saja, kata mereka serempak. Suara mereka bergema seperti guntur. Baiklah, Su Qing mengangguk. Karena kesepakatan sudah tercapai, tidak perlu formalitas lagi. Ketujuh jiwa fisik tersebut semuanya berada di tahap pertama Void Returning, kecuali jiwa peringkat pertama yang berada di tahap kedua. August Spirit Sunslaughter, jiwa spiritual duniawi, dikelilingi oleh proyeksi tahap kedua, dan August Spirit Sporelite, jiwa spiritual surgawi, begitu kuat sehingga Su Qing kesulitan menilainya. Namun, mengingat dia adalah pemimpin dari ketiga jiwa spiritual dan ketujuh jiwa fisik tersebut, sudah jelas bahwa dia luar biasa. Dengan kemampuan bertempur seperti itu, yang dibutuhkan hanyalah satu bantuan di waktu yang tepat. Hal itu semakin benar mengingat mereka tidak datang sendirian. Su Qing dapat merasakan aura tak terhitung banyaknya kultivator jahat dari Gunung Penekan Dao Tiga Roh, serta sejumlah hantu jahat. Kedua kelompok ini, yang merupakan dua kekuatan utama prefektur penerima kaisar, telah datang dengan kekuatan penuh. Su Qing juga memiliki Qing Qin.
Dengan kekuatan penuh prefektur penerima kaisar yang terlibat, Su King yakin bahwa terlarang oleh zombie dapat disegel sepenuhnya. Dengan pikiran seperti itu, dia melangkah maju. King muncul di hadapannya dan menerimanya. Kemudian burung besar itu melihat sekeliling, mengeluarkan teriakan yang memekakkan telinga, dan terbang melintasi laut terlarang. Di belakang King, August Spirit Sunslaughter menjilat bibirnya dan mengikuti. August Spirit Sporelite menyilangkan tangannya di belakang punggung dan berdiri di atas August Spirit Sunslaughter, wajahnya benar-benar tanpa ekspresi. Di atas mereka, awan bergejolak saat 7 wajah besar itu juga mengikuti. Di dalam awan-awan itu terdapat hantu-hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya, berdenyut dengan aura dahsyat yang membuat mereka tampak seperti gerombolan iblis yang menggelapkan langit. Langit gelap, dan laut terlarang pun sama gelapnya. Ombak bergejolak, dan mutagen berdenyut. Arus mengalir di bawah permukaan, dan kita bisa melihat makhluk laut berenang di antaranya. Mereka sangat berbeda dari yang diingat Su King. Sebagian besar dari mereka berada dalam berbagai tahap pembusukan. Dan dengan menghirup dalam-dalam, kita bisa mendeteksi aroma pembusukan di udara laut yang asin. Jelas, insiden dengan Forbidden by the Zombie ini telah mencemari laut terlarang secara parah. Lagi pula, jantung sebenarnya dari laut itu adalah Forbidden by the Zombie, yang memudahkan kontaminasi untuk menyebar bebas ke sebagian besar laut. Di depan sana, Su King melihat gelombang besar menuju ke arah tertentu. Sementara itu, angin kencang bertiup. Kedua kekuatan itu bertabrakan dengan suara dentuman yang memekakkan telinga, mengirimkan lebih banyak gelombang, beberapa setinggi puluhan meter, yang lain ratusan meter, menyapu ke segala arah. Laut terlarang tampak seperti raksasa yang pemarah, dengan panik mencoba meredakan rasa sakit yang menyiksa tubuhnya. Fluktuasi teknik magis bercampur dengan suara sutra yang dilantunkan, semuanya berasal dari arah terlarang oleh zombie. Saat Su King melanjutkan perjalanannya, ia memperhatikan warna laut yang berubah. Ia melihat garis-garis emas menyebar, seolah-olah area di sekitar Forbidden by the Zombie perlahan-lahan menjadi keemasan. Semakin dekat ia ke Forbidden by the Zombie, semakin banyak emas yang dilihatnya. Emas itu menjadi lebih pekat dan lebih banyak, serta berkilauan mempesona. Bunyi sutra dan fluktuasi teknik magis menjadi semakin tak terbatas, hingga menyerupai tangisan orang banyak. Seseorang bisa gagal dalam Dao, Dao tidak bisa mengecewakan seseorang. Seseorang bisa kehilangan nyawanya, nyawa tidak bisa kehilangan Dao. Hal-hal yang disentuh oleh dewa diberi kehidupan oleh roh itu. Keuntungan bukanlah pemberian dari surga, kegagalan bukanlah hasil dari campur tangan manusia. Sutra itu seolah mampu menggugah jiwa, begitu Su King mendengarnya, ekspresinya berubah, dan pikirannya bergetar seolah jiwanya akan meninggalkan tubuhnya. Namun kemudian kepala King sedikit bergeser di bawah kakinya, dan cahaya magenta menyebar. Cahaya fajar memancar dari Su King. Dengan demikian, jiwanya terkendali, dan berhenti berusaha melarikan diri. Jiwa-jiwa fisik dan spiritual di belakangnya memandang ke arah laut terlarang dengan mata berbinar. Sebuah formasi mengejutkan sedang aktif di laut terlarang saat ini. Dari posisinya di langit, Su King melihat sekeliling dan melihat banyak kultivator dari seluruh prefektur penerima kaisar. Dan dia juga melihat seperti apa rupa terlarang oleh zombie sekarang. Bentuknya menyerupai wajah emas yang sangat besar.